Selamat sore Moji Badi. Bagaimana hari Seninnya? Ada yang masih di tempat kerja untuk nunggu macet berkurang atau masih mengejar deadline nih? Yang pasti jangan lupa makan ya Moji Badi biar tetap semangat untuk melewati hari ini dengan baik. Bersama saya Anuna Biometa dan inilah Today's Update Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang kakek berusia 62 tahun di Bangkalan, Jawa Timur digerebek polisi karena menjadi pengedar narkoba. Untuk mengelabui polisi, kakek ini menyembunyikan narkoba di bawah surau depan rumahnya. Kasus narkoba kini kian marak. Jauhi diri Anda dari godaan barang terlarang yang membahayakan diri Anda dan yang pasti merugikan keluarga Anda. Penangkapan dua bandar narkoba di Lampung Utara diwarnai isak tangis keluarga. Salah satu tersangka bahkan dikenal licin karena pernah lolos saat akan ditangkap dengan memprovokasi warga bahwa dirinya dijebak polisi. Modus pencopetan kini semakin beragam. Waspadalah akan berbagai bentuk pencopetan. Bahkan pelaku pencopetan bisa saja seorang ibu-ibu yang mungkin tidak kita sangka. Seperti berikut ini, kawanan pencopet terciduk mencuri ponsel di kawasan bebas kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Meski sempat mengelak, pelaku yang merupakan ibu-ibu itu akhirnya mengakui perbuatannya. Pemirsa, berhati-hatilah memarkirkan kendaraan bermotor Anda. Gunakanlah kunci ganda saat memarkirkan motor Anda. Seperti seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap setelah aksinya terpergok pemilik motor. Hampir satu pekan menjadi buronan polisi. Seorang pencuri motor akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran ketika buronan itu akan dibekuk. Pemirsa jangan kemana-mana karena Today's Update Petang masih akan kembali lagi dengan informasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya mengisi kegiatan dengan hal yang positif. Mulai dari kegiatan akademis hingga hobi agar terhindar dari tindakan yang negatif seperti tawuran. Diduga hendak tawuran, ratusan pelajar SMP diamankan di sejumlah lokasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petugas juga menyita barang bukti senjata tajam dari para pelajar tersebut. Hati-hati bila sedang berkendara. Apabila Anda mengantuk, sebaiknya pinggirkan dahulu kendaraan Anda dan beristirahatlah hingga Anda siap untuk melakukan perjalanan lagi. Diduga karena salah satu pengemudi mengantuk, 5 mobil terlibat tabrakan beruntun di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 penumpang mobil terluka akibat peristiwa itu. Menjelang bulan Ramadan, petugas gabungan operasi pekat ke sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam operasi pekat itu, petugas mengamankan 4 orang yang diduga menggunakan narkoba. Polisi menyita ratusan botol minuman keras dari sejumlah penjual di Pekalongan, Jawa Tengah saat menggelar operasi cipta kondisi jelang bulan suci Ramadan. Untuk mengelabui petugas, sejumlah penjual menyembunyikan miras di kamar dan dapur. Today's Update Petang masih akan kembali lagi dengan informasi. Terima kasih Anda masih bersama saya Anuna Biometa dalam Today's Update Petang. Akhir-akhir ini flexing menjadi satu hal yang banyak orang lakukan di sosial media. Tak terkecuali para pejabat. Kementerian Sekretariat Negara merespon aksi pamer harta yang dilakukan oleh istri seorang ASN di lingkungan Kemensetnek. Istri ASN itu mengunggah nota pembelian mobil ke media sosial yang memicu perhatian banyak pihak. Larangan pemerintah untuk impor pakaian bekas mendapat penolakan dari pedagang baju bekas di Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Mereka menganggap kebijakan pemerintah bisa mematikan mata pencaharian pedagang pakaian bekas. Kita ke informasi berikutnya. Moji Badi, Hari Raya Nyepi sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Hindu.
Ritual melasti diikuti warga dari sejumlah desa di Kabupaten Jembrana, Bali. Ritual melasti digelar jelang perayaan Nyepi. Nah, buat Anda masyarakat Indonesia yang hendak mudik dalam Hari Raya Idul Fitri tahun ini harus lebih bersiap-siap. Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik tahun ini meningkat menjadi 123 juta orang. Sejumlah rekayasa lalu lintas akan diberlakukan untuk kelancaran dan kenyamanan para pemudik. Setelah ini kami akan hadirkan informasi. Kembali lagi di Cudes Update Petang bersama saya Anura Biometa. Ziarah jelang Ramadan menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Indonesia. Warga memenuhi tempat pemakaman umum di akhir pekan terakhir sebelum bulan Ramadan. Dan mereka berziarah ke makam keluarga yang meninggal dunia karena COVID-19. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, di kalangan masyarakat Sunda, ada tradisi yang dinamakan cucurak atau makan bersama. Selain menjadi ajang silaturahmi, tradisi cucurak juga bisa dilakukan sambil berwisata. Dan salah satunya dilakukan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Nah, ada juga nih tradisi unik menjelang Ramadan yang dilakukan warga di kota Mojokerto, Jawa Timur. Warga rela saling berdesakan untuk bisa berebut mendapatkan ribuan pasang sepatu dan juga sandal yang ditata dalam bentuk gunungan setinggi 5 meter. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba disambut sukacita oleh umat muslim di tanah air. Untuk menyambut bulan puasa, warga menggelar pawai obor hingga kirap berbagai kreasi simbol keagamaan. Pemirsa, jelang bulan puasa banyak warga sudah berburu keperluan ibadah. Misalnya di Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang kian ramai oleh pembeli. Dan omset pedagang pun meningkat hingga 30% dari biasanya. Setelah ini kami akan ajak Anda melihat keindahan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kejuaraan PLN Mobile Pro Liga 2023 telah usai. Namun euforia kemeriahannya masih terasa di pecinta olahraga voli. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, memastikan Pro Liga musim mendatang akan diisi lebih banyak tim. Dan MTEK akan bekerja sama dengan Rans untuk membentuk tim bola voli putri. Sehingga kedepannya MTEK akan kembali memiliki program berbagai macam jenis olahraga. Menyambut pesta politik pada 2024 mendatang, akhir pekan kemarin telah berlangsung Festival Pesta Rakyat di Jakarta. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Moji Badi menjadi tersohor itu sesuatu yang banyak diimpi-impikan oleh orang-orang. Tapi kalau terkenalnya karena jadi buronan Interpol, bagaimana ya? Nah, ada juga berita viral mengenai perjuangan seorang kurir pengirim paket. Nah, ini perlu dipuji. Dan berikut beritanya dalam Sosmed Update. Mungkin negara ini jarang menjadi destinasi liburan favorit. Namun, Uzbekistan punya pesona lain yang harus kamu kunjungi. Uzbekistan sangat indah dengan wisata budaya menjadi wisata utamanya. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mulai Senin 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran TV analog Moji di daerah Denpasar, Banjarmasin, dan Palembang akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital. Dan segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan menikmati keseruannya. Dan berakhir sudah rangkaian Cudes Update Petang kali ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anura Biometa pamit, sampai jumpa lagi dalam Cudes Update Petang berikutnya. Hanya di Moji, seru banget. Sampai jumpa.